Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu menjaga kebersihan ini karena hari ini kan sedang maraknya virus ini. Jadi kalian semua itu harus selalu menjaga kesehatan ya. Baik, untuk sebelum kita mulai kegiatan belajar pada kesempatan hari ini ya, kita absensi dulu untuk pertemuan kita hari ini. Untuk siswa yang saya panggil, mohon untuk tunjuk jari ya nanti ya. Ini ada Azam, mana? Hadir ya. Kemudian ada Desia, mana ini orangnya? Oh iya, hadir ya. Kemudian Eka, hadir ya. Kemudian Fakih, mana itu? Oh ya, Fakih. Kemarin nggak masuk, kenapa Fakih? Kemudian Mukafi. Nah ini hadir ya, semua hadir ya. Oke, saya taruh dulu ini absensinya. Baik, untuk siswa semuanya, untuk kesempatan kegiatan belajar hari ini kita akan membahas tentang pengertian tentang ridho dan sabar seperti yang sudah kita bahas yang pertemuan yang lalu. Ini kita menginjak untuk bab materi yang ridho dan sabar ya. Baik, untuk hari ini semua sudah masuk. Sebentar saya ambil penghapusnya, mana itu? Sebentar ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian ridho dan sabar. Nah, untuk anak-anak ada yang sudah tahu nih pengertian tentang ridho dan sabar? Ada yang sudah tahu? Silakan tunjuk tangan, tunjuk jari ya. Kalau belum paham, kita akan membahasnya ya. Jadi pengertian tentang ridho dan sabar ya. Nah, pengertiannya itu sendiri adalah ridho dan sabar itu adalah menerima segala sesuatu dengan senang hati ya. Wah, itu berat itu Pak. Ya, emang berat ya. Karena menanamkan sifat sabar dalam diri kita itu sangat luar biasa beratnya. Tapi dengan pembahasan pada kesempatan hari ini, semoga kalian semua ini bisa lebih semangat untuk menerapkan sifat ridho dan sabar dalam diri kalian masing-masing. Nah ya, seperti itu. Apa itu tadi sabar? Ada yang tahu? Tadi apa? Ya, menerima segala sesuatu dengan apa tadi? Dengan senang hati. Ya. Dan harus didasari dengan rasa ikhlas. Nah, seperti dalam surat Al-Baqarah ini ada ya. Allah itu mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ayat 154. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 154 itu kalau nggak salah, bismillahirrahmanirrahim, walana beluwannakum bisyai'in ya, bisyai'in minal khaufin ila akhirih. Itu Allah mengatakan kepada kita, memberikan pernyataan kepada kita. Bentar, ini kok habis ya ini, bentar ya. Nah, itu bahwasanya Allah mengatakan dan Allah akan memberikan suatu cobaan kepada kita itu berupa contohnya sakit ya, terus apa lagi ya, kelaparan ya, terus apa lagi ya, kelaparan dan sakit. Kemudian juga ada kekurangan buah-buahan dalam surat Al-Baqarah itu, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, dan Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ini bahwasanya berilah kabar gembira ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya, kepada orang-orang yang sabar, karena
tadi Allah sudah mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan ujian kelaparan, kekurangan buah-buahan, dan lain sebagainya dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Dan Allah juga mengatakan bahwasanya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar terhadap apa itu? Fakih itu. Yang dijelaskan itu. Kelaparan juga, kekurangan buah-buahan dan lain sebagainya ya. Nanti kalau sudah SMA itu bisa searching kok ya. Bisa cari itu surat Al-Baqarah ayat 154 ya. Nah, kemudian ini adalah arti dari ridho dan sabar ya. Ada lagi untuk pembahasan yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk sabar. Sudah paham ya yang pengertian ridho dan sabar? Sekarang adalah bentuk-bentuk sabar ya. Nah, untuk yang bentuk-bentuk sabar itu sendiri itu ada tiga. Nanti sekalian dicatat ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah sabar dalam melaksanakan ibadah ya. As-sabru, bentar ya, ini as-sabru ala ibadah. As-sabru sabar ala ingatase ya. As-sabru ala ibadah yaitu sabar dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua ada lagi yaitu as-sabru ala maksiat, dalam meninggalkan maksiat. Alal maksiat ya, dalam meninggalkan maksiat ya. Karena ini godaannya juga sangat besar sekali ya. Jadi kita semua itu harus benar-benar menanamkan rasa sifat kesabaran yang luar biasa dalam menjalani atau dalam melaksanakan ibadah, dalam meninggalkan maksiat. Kemudian ada lagi satu lagi ya, itu dalam menghadapi musibah ya. Musibah ya. Nah, ini ada tiga ya. Bentuk-bentuk kesabaran itu ada tiga. Yang pertama apa tadi? Dalam menghadapi dalam melaksanakan ibadah ya. Kemudian yang kedua adalah dalam menghadapi dalam meninggalkan maksiat, kemudian dalam menghadapi musibah ya, seperti itu. Nah, contohnya apa Pak? Nah, baik, kita akan membahas yang satu ini ya. Yang pertama adalah as-sabru alal ibadah. Nah, dalam ibadah itu biasanya kita diuji. Berat emang, kita selalu diuji itu ya. Contohnya itu kita sering tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah. Suatu contoh seumpamanya itu Desya itu ya. Desya itu sudah punya janji sama Fakih. Nah, nanti kita ketemu, kita keluar waktu habis sholat duhur ya, katanya gitu. Nah, sudah datang sholat duhur, itu waktu menjalankan sholat duhur itu wah tergesa-gesa karena sudah punya janji. Nah, itulah dimana saat kesabaran itu diuji, seperti itu ya. Saat melaksanakan ibadah itu harus melakukan kesabaran ya. Jadi biasanya itu yang sering ya, kita sering terburu-buru, sering kita mengingat segala sesuatu. Waktu sholat kita ingat siapa, seperti itu ya. Kemudian ada contoh lagi dalam as-sabru alal maksiat ya, dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat ini banyak sekali contoh maksiat apa saja, coba ya. Maksiat apa saja? Mencuri ya, terus mabuk ya, minuman ya, minuman keras. Kemudian apa lagi? Kamu kafe? Ya, zina. Wah, kamu ini hafal ini kamu ya. Zina. Nah, ini kan kita berpendapat, wah, bahwasanya itu mabuk itu, kalau anak sekarang ya, mabuk itu menghilangkan stres Pak ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian zina itu wah dikatakan enak Pak, dan lain sebagainya itu ya. Nah, para remaja anak sekarang kan seperti itu ya. Nah, makanya dari itu kita harus menanamkan sabar yang luar biasa, bahwasanya mencuri, mabuk-mabukan,
dan zina, itu adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar menahan hawa nafsu untuk melakukan maksiat yang seperti kalian contohkan tadi, seperti mencuri dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian contoh lagi yang ketiga yaitu adalah as-sabru, sabar dalam menerima musibah ya. As-sabru 'alal musibah ya, dalam menerima musibah. Nah, kita seringkali ketika kita mendapatkan musibah ya, satu contoh kita rumah kamu nih ya, rumah kamu itu terkena longsor ibaratnya ya, ya hanya contoh, terkena longsor, terus kemudian kamu terus mengucap, Allah ini tidak adil, Allah ini kenapa kau memberikan cobaan seperti ini ya, seperti ini dengan tanah longsor, rumah saya terkena longsor, Allah itu tidak adil. Nah, itulah kenapa kita harus menanamkan rasa sabar yang luar biasa saat kita menerima musibah, karena di balik musibah itu sudah kita tahu ya, kita tahu di balik musibah itu ada keistimewaan nanti balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya. Balasannya apa saja? Nah, kita langsung menuju ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang keutamaan ya, keutamaan dalam bersabar. Nah, ini contoh-contohnya ketika kita bersabar, ketika kita mendapatkan ujian, kita bisa bersabar dalam melaksanakan sholat, kita bersabar dalam meninggalkan maksiat, kita sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini adalah keutamaannya ya. Yang pertama itu adalah yang sudah sangat jelas sekali, itu adalah ketika kita sudah bersabar, menanamkan sabar dalam diri kita, kita akan selalu dicintai oleh malah pacar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau cintai pacar juga bisa nanti kalau kita sabar ya, kita sabar juga orang di sekeliling kita juga sayang kepada kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akan mudah meraih cita-cita. Nah, ini yang penting bagi peserta didik nih, akan mudah meraih cita-cita. Ya, cita-cita kalian pasti aneh-aneh nih ya. Anak remaja itu cita-citanya banyak, yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi apalah itu ya. Nah, dengan bersabar ketika kita mendapatkan kita pengen jadi apalah ya, misalnya ya, jadi dokter misalnya ya, kita sudah berusaha nih, step pertama nih ya, kita sudah berusaha, kemudian kita mengalami kegagalan ya, kita diuji kesabaran kita oleh Allah, kemudian kita melakukan yang lain, yang kedua kalinya, berusaha yang kedua kalinya, kemudian kita masih gagal ya, kemudian kita berusaha lagi ketiga kalinya. Nah, di titik inilah ya, kadang ya nggak tentu juga ya, kita diuji 1, 2 kali, 3 kali Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu ya, tergantung kita sih ya, seberapa besar kesabaran kita dalam menghadapi ujian-ujian, dalam menghadapi segala sesuatu yang telah diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan apa yang telah kita cita-citakan berkat kesabaran yang telah kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian contoh yang lainnya dari kesabaran adalah merasa tenang ya, merasa tenang. Orang yang menanamkan sifat kesabaran dalam dirinya itu akan selalu merasakan tenang. Iya, tenang, akan merasakan tenang itu karena saya sedang diuji oleh Allah ya, saya sedang diuji oleh Allah, dan nanti dalam kesabaran saya akan berusaha sabar. Nanti kalau kita sudah sabar pasti akan diberikan hikmah yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sabar pasti akan mempunyai pemikiran yang jernih, akan mempunyai pikiran yang semua ini dari Allah dan lain sebagainya ya. Jadi diri kita akan cenderung lebih merasa tenang seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin dari pembelajaran kita? Ya. Kalau nggak ada, untuk pertemuan yang selanjutnya akan kita
saya akan ngasih tugas kepada kalian ya. Itu adalah tugasnya dicatat ya. Mencari atau mengamati boleh, mengamati sifat sabar dalam ruang lingkup apa ini ya, kehidupan lah ya, ruang lingkup kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa amati itu. Ada contoh ya, ada seseorang yang membawa apa ya, contohnya membawa barang, kemudian barang itu jatuh, kemudian itu dilindas oleh motor ya, barangnya dilindas oleh motor, bukan orangnya ya, barangnya dilindas oleh motor, kemudian orang itu bersabar, tidak marah-marah kepada orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh kita amati. Oh, tadi ada seorang yang barangnya terlindas oleh motor tapi dia masih tersenyum, tidak marah-marah kepada pengendara motor. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat sabar. Nanti buat PR ya itu ya, nanti dikumpulkan waktu pertemuan kita selanjutnya ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan karena waktu kita sudah mau habis. Saya kira sudah paham ya semuanya ya. Itu kamu harus lebih sabar itu ya, ya kamu itu. Oke, saya ambil mana absensinya. Nah, oke. Baik, buat pertemuan kali ini kita cukupkan, dan sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sampai bertemu di pembelajaran minggu depan ya. Nah, pesannya itu kamu harus lebih sabar itu ya. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.